Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sevita Astriana Rahmawati dengan NIM 1903211000076. Saya dari kelas A, program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan membahas komoditas unggulan yang ada di kota Surabaya, yaitu komoditas perikanan tangkap, dan juga permasalahan yang terjadi pada komoditas tersebut. Selain itu, nantinya saya akan menyampaikan sebuah materi penyuluhan yang berjudul Jauhkan Ikan di Pesisir Kenjeran dari Destructive Fishing. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah penyuluhan pertanian. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Salah satu komoditas unggulan kota Surabaya yaitu komoditas perikanan tangkap, karena Surabaya merupakan salah satu daerah dengan penduduk berprofesi sebagai nelayan yang cukup tinggi, terutama pada bagian Surabaya Utara, tepatnya pantai pesisir Kecamatan Kenjeran. Berdasarkan catatan profil perikanan kota Surabaya tahun 2012 milik Dinas Pertanian Surabaya bidang perikanan dan kelautan, terdapat 2.226 orang penduduknya berprofesi sebagai nelayan yang tersebar di 12 kecamatan. Jenis hasil tangkapan ikan oleh nelayan Surabaya bermacam-macam, namun mayoritas ikan-ikan hasil tangkapan yang ditangkap adalah ikan-ikan demersal, seperti ikan manyung, kakap, belanak, teri, rajungan, kepiting, udang putih, kerang darah, dan cumi-cumi. Hasil tangkapan mereka umumnya dipasarkan di pasar lokal dan beberapa langsung didistribusikan ke hotel-hotel melalui tengkulak. Aktivitas penangkapan ikan di kota ini berlangsung sepanjang tahun. Hal ini disebabkan terlindungnya perairan Selat Madura sehingga dapat menekan berbagai macam gangguan, terutama dari gangguan alam. Permasalahan yang terjadi pada komoditas perikanan tangkap kota Surabaya yaitu terletak pada alat-alat yang digunakan pada saat penangkapan ikan. Terdapat 3 alat penangkapan utama yang umum digunakan oleh nelayan Surabaya, yaitu jaring kelitik, tramel net, dan pancing. Namun, masih saja terdapat beberapa nelayan yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan dalam penangkapan ikannya. Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggung jawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing, tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak atau destructive fishing. Kegiatan ini dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada. Maka dari itu perlu dilakukannya penyuluhan terhadap masyarakat wilayah pesisir Surabaya untuk mendapatkan pengetahuan terkait hal ini. Berikut ialah materi penyuluhan yang berjudul Jauhkan Ikan di Pesisir Kenjeran dari Destructive Fishing. Destructive fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan yang dapat merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Secara umum, maraknya destructive fishing disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak seimbang dengan kemampuan tenaga pengawas yang ada saat ini. 2. Terbatasnya sarana dan armada pengawasan di laut. 3. Lemahnya kemampuan sumber daya manusia nelayan Indonesia dan banyaknya kalangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi. Yang keempat, masih lemahnya penegakan hukum. Dan yang terakhir, lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum. Macam destructive fishing ada 3. Yang pertama, penangkapan ikan dengan bahan peledak dan bahan kimia seperti bom, bius, dan tuba. Yang kedua, penangkapan ikan dengan trawl atau pukat harimau. Alat ini berupa jaring dengan ukuran yang sangat besar, memiliki lubang jaring yang sangat rapat, sehingga berbagai jenis ikan mulai dari ikan yang berukuran kecil sampai dengan ikan yang berukuran besar dapat tertangkap dengan menggunakan jaring tersebut. Cara kerjanya, alat tangkap ditarik oleh kapal yang mana menyapu ke dasar perairan. Yang ketiga, penangkapan ikan dengan racun sianida atau pembiusan. Penangkapan dengan cara ini dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis ikan karang, misalnya ikan hias, kerapu, dan ikan Napoleon. Racun tersebut dapat menyebabkan ikan besar dan ikan kecil menjadi mabuk dan mati. Di samping mematikan ikan-ikan yang ada, sisa racun dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang, yang ditandai dengan perubahan warna karang yang berwarna-warni menjadi putih, yang kelama-kelamaan karang menjadi mati.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Apabila diketahui dan didapatkan cukup bukti terdapat oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Penangkapan ikan dengan bom ikan memang memberikan keuntungan bagi para pelakunya. Hasil tangkapan yang banyak dengan cara yang terbilang cepat dan mudah membuat para pelaku tergiur untuk melakukannya. Menurut salah satu pelaku pengeboman ikan, hasil ikan yang didapat setiap kali melakukan aksinya bisa mencapai lebih dari 1000 kg. Namun di balik itu semua terdapat dampak buruk yang ditimbulkan, yaitu yang pertama, merusak terumbu karang dan habitat ikan. Kerusakan terumbu karang mengakibatkan terjadinya pengurangan populasi biota penghuni terumbu karang, sehingga akan mempengaruhi populasi predator. Hal ini dapat mengakibatkan kepunahan organisme secara perlahan ataupun secara massal sehingga berpengaruh pada keanekaragaman perairan. Yang kedua, penangkapan ikan dengan bom dapat mengakibatkan kematian ikan berbagai jenis dan ukuran. Penangkapan ikan dengan bom atau bahan peledak biasanya dilakukan pada saat ikan bergerombol. Akibatnya, ikan yang mengalami kematian secara massal mulai dari ukuran kecil sampai ukuran yang paling besar. Yang ketiga, penangkapan ikan dengan bom ikan atau bahan peledak dapat mengancam keselamatan jiwa. Para pelaku pengeboman ikan sering menjadi korban akibat ulahnya sendiri. Tidak sedikit yang menjadi cacat seumur hidup karena bom ikan yang meledak sebelum dilemparkan. Bahkan bisa memakan korban jiwa jika ada orang di sekitar lokasi pengeboman. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.